Bidadari Chapters 141. Aku janji. Pesan dari siapa sampai dia melihatku begitu? Aida tentu tak tahu apa yang ada di dalam handphone Reiko. Tapi pandangan mata pria itu yang menatap tajam padanya membuat Aida merasa sesuatu yang negatif. Dan Aida juga sudah siap-siap saat Reiko berdehem ingin tahu apa yang ingin disampaikan oleh pria itu. Gak keselak kan, Pak? Aneh-aneh aja kamu. Emang aku makan apa? Biasalah, Reiko memang sulit diajak bercanda. Brigita akan kembali hari ini. Nah, tahulah Aida apa yang jadi masalahnya sekarang. Oh, Bapak kalau gitu nggak perlu khawatir. Saya bisa kok ngurus diri saya sendiri. Jadi Bapak nggak perlu ke kamar ini lagi. Jangan turun dari tempat tidur. Tapi Reiko tetap tak mengindahkan ucapan Aida. Kakimu masih sakit dan tanganmu juga. Aku akan mengurus bagaimana nanti aku bisa meluangkan waktuku ke sini. Tapi jangan pernah turun. Ingat kata-kataku. Mata pria itu menusuk dalam bola mata Aida dan sepertinya memang dia bukan bercanda kalau tak mengizinkan Aida. Daripada Bapak ribut sama pacar Bapak kan, nanti repot loh. Meski Aida menakutinya, pokoknya aku yang akan datang ke sini, gak ada negosiasi. Jangan macam-macam kamu. Tak mau ribut, anggukan kepala lah yang bisa diberikan oleh Aida karena tidak tahu lagi harus bagaimana. Mau ke kamar mandi dulu nggak? Brigita bakal sampai sini sekitar 15 menitan lagi. Tanya yang membuat Aida tentu saja menggelengkan kepalanya pelan sambil menahan senyumnya pada Reiko. Apa yang lucu? Sengit pria itu. Kamu mau rasakan bogamku? Hehehe. Ampun Pak, seru Aida yang tak mau sampai pria berwajah serius. Entah apa dalam benaknya itu marah. Akhirnya dia menyerah untuk bercanda. Tadi saya baru ke kamar mandi sama Bapak kan. Masa saya disuruh ke kamar mandi lagi? Saya belum kepengen Pak. Sangat santai sekali Aida bicara. Tak ada beban dan datar, seperti tak ada masalah apapun. Intinya kedatangan Brigita. Anak ini gak tahu apa ya, sesetres apa aku ini. Masih bisa dia menggoda emosiku. Seru hati Reiko yang memang khawatir sesuatu. Melihat Reiko yang diam, Aida memanggilnya. Gih, sana Bapak keluar cepetan daripada Bapak nanti kena omel loh kalau ketahuan di sini. Pipi saya juga ntar jadi korban samsak tangan Bapak. Lagi-lagi kata-kata yang membuat Reiko hanya menghempaskan napas pelan. Sungguh bukan sebuah wajah ceria yang ditunjukkan kekasih yang ingin bertemu pujian hatinya yang terukir di wajah itu. Aku bilang dia akan datang 15 menitan lagi. Reiko bicara sudah sambil berdiri dan membawa baki makanannya. Tunggu sebentar di sini ya. Dia akan kembali lagi buat apa? Atau maksudnya tunggu sebentar sampai besok pagi? Aida tak paham dan hanya memandang punggung Reiko yang sudah menutup pintu. Aku harus cepat. Berbeda dengan Reiko yang sudah melebarkan kakinya menuju dapur. Sebelum Bi datang, aku harus siapkan sesuatu untuknya. Pikirnya lagi yang memilih menaruh dulu cucian piringnya dan mengambil beberapa barang di kulkas secepat mungkin. Reiko sudah memperhitungkannya. Lah, Bapak ngapain balik lagi? Seru Aida saat baru saja menaruh handphonenya. Dan untunglah pria itu memang tidak melihatnya. Reiko memang sering mengomel kalau Aida pegang handphone lantaran radiasi. Makanya istri sahnya ini sangat berhati-hati sekali.
Aku sudah siapkan cemilan untukmu, dan ini minum untukmu satu. Satu pitcher gini cukup kan? Makasih Pak, tapi saya belum haus dan lapar loh. Nanti juga kamu haus dan lapar. Perkiraanku kamu gak akan tidur lagi sampai jam 12-an. Soalnya kamu baru bangun tadi 7:30. Cicit Reiko lagi sambil menatap Aida dengan kedua tangannya masih bersedekap. Ingat, kalau mau ke kamar kecil tunggu aku. Nanti malam aku akan keluar dan sempatkan kesini lagi sekitar jam 12-an. Atau mungkin sebelumnya. Nanti aku lihat kapan aku bisa tinggalkan Brigita sebentar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak, saya nggak akan buang air kecil kok. Bapak jangan khawatir, saya janji saya nggak turun dari sini. Tetap aja kamu nggak boleh nahan, nanti aku kesini lagi. Nggak usah pikirin Pak, saya sudah janjikan. Jawaban yang tentu saja membuat Reiko mengerutkan dahinya. Kamu serius nggak akan bohongin aku? Enggak Pak. Kalau aku belum datang, kamu kebelet pipis aja di situ. Sengaja aku bawa 2 gelas dan 2 piring. Jangan ditahan. Aida jelas menolak saat matanya melirik. Memang ada 2 piring tumpuk dari wadah buahnya dan 2 gelas kosong di samping pitcher. Bapak udah keluar aja lah. Tapi itu tetap bukan ide baik untuknya. Nggak perlu pikirin saya mau ke kamar mandi. Orang saya nggak mau ke kamar mandi kok. Aida kalau ngomong cepat begini, bahasa Jawa logatnya itu jadi kental lagi. Dan akhirnya mendengar ini membuat Reiko senyum-senyum. Apa yang lucu Pak? Nggak ada. Pokoknya kalau aku telat kemari, kamu pipis aja di kasur itu. Atau buang air besar di sana juga nggak apa-apa. Aku nggak akan marah, dan nanti aku akan ganti kasurnya dengan yang baru. Serunya lagi yang masih membuat Aida mencebik saat Reiko melihat jam tangannya dan menatap padanya lagi. Dengar omonganku? Iya Pak, iya, seru Aida juga tak sabaran. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Pokoknya jangan turun sendiri, dengar aku, jangan membantahku. Tegasnya lagi sebelum melangkahkan kakinya keluar membuat Aida menghempaskan nafas lega. Untung saja orang dengan ide aneh itu keluar juga. Lega hati Aida karena tadi sebelum Reiko masuk dia baru saja menggerakkan tangannya menghapus titik bening yang mengalir dari sudut matanya. Kenapa rasanya hatiku semakin panas mendengar kekasihnya sudah kembali. Padahal aku dan dia juga sudah tahu hubungan kami seperti apa. Dan inilah yang aku sebel. Kenapa juga dia harus membantuku? Kalau dia menyuruh perawat, setidaknya aku tidak akan merasa tidak enak padanya begini. Mau dibilang tak punya rasa atau apapun, tetap saja tidak bisa. Reiko sudah terlalu baik untuk Aida beberapa hari ini. Dan semua kejadian ini juga yang membuat dirinya tak tenang jadinya. Sudahlah, Aida tak mau lagi ambil pusing soalan ini. Aida memilih menggerakkan tangannya kembali bermain handphone. Tapi ada buku yang mau aku baca itu di meja ya. Buku yang memang diambil Reiko dari ruang kerjanya. Memang kemarin tidak jadi dipinjam oleh Aida. Tapi aku gak boleh mengambilnya. Dia sudah melarang. Sudahlah, biarkan saja bukunya, ujar Aida lagi. Ya, karena Reiko memang tak mau meminjamkannya. Makanya daripada mencuri baca, Aida memilih kembali mengulik layar handphonenya. Sudah 2 jam main HP, biasanya setengah jam saja. Aku mainan begini udah ngantuk loh. Celoteh Aida lagi yang memang tidak juga merasakan kantuk dan lelah. Bodoh, harusnya aku gak tidur tadi tuh. Mana tidur sore abis asar, kan dilarang. Kenapa juga aku bisa ketiduran sih?
Kesal Aida melihat kenyataan apa yang dikatakan Reiko. Aku pengen ngemil dulu lah. Aida melirik sesuatu di sampingnya, sesuatu yang membuat dirinya ingin memasukkan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Jadi seperti ini caranya memanjakan wanita, menyiapkan semua kebutuhannya. Tapi kenapa dia harus lakukan ini padaku? Karena rasa bersalahnya. Cih, Aida mengumpat penuh emosi. Rasa bersalahnya membuatku jadi semakin tak enak begini. Sambil makan, sejujurnya Aida ingin memberikan bogem mentah pada Reiko. Apalagi bayangan bagaimana pria itu mengurusnya selama seharian kemarin itu mengganggu benaknya. Tak sedetik pun Aida bisa melonggarkan pikirannya dari rasa sesak mengingat itu semua. Mungkin baginya ini bukan masalah, tapi aku tak pernah disentuh laki-laki. Dan ini membuatku jadi jijik dengan tubuhku sendiri. Sesak hati Aida, andai dia tak harus bersinggungan dengan Reiko berlama-lama, tidak akan dirinya merasa tak tenang begini. Mengenalnya, aku sudah menjadi seorang pembohong. Ke ibuku, ke Pak Dewaluyo, adik-adikku, ke kakek. Dan meski hanya sekali kebohongan, tetap orang itu sudah dicap pembohong. Aida paling tidak suka sekali dibohongi dan membohongi. Tapi lihat apa yang sudah dilakukannya hari ini. Rasa bersalah yang besar membuat dirinya kembali menghempaskan nafas dan menaruh sebagian cemilan yang belum dihabiskannya. Astagfirullahaladzim. Tak tahu lagi Aida harus bagaimana menenangkan dirinya. Minum sudah, makan juga sudah, main handphone sampai matanya perih karena layar yang pecah juga mengganggunya pun sudah. Tapi tidak juga Aida bisa merasa lebih baik hatinya. Akhirnya kalimat itulah yang terlontar dari bibir sebagai zikir malam itu. Aida mencoba menenangkan dirinya sambil dia mengambil tasbih yang ada di lacinya. Seperti kemarin, Aida mencoba untuk mengingat yang lebih penting, membesarkan nama Tuhannya dan melarutkan dirinya dalam lantunan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Terus saja bibirnya melafazkan itu dengan matanya tertutup, dan Aida memilih menyandarkan tubuhnya. Allahu Rabbi. Sesak terasa tanpa bibirnya mengeluh apa yang menyiksa hatinya. Hanya sakit di batinnya yang terasa mengiris, menimbulkan luka terbuka. Perih hingga getir itu menyerahkan suaranya. Butiran air mata itu tidak terelakkan membanjiri pipinya. Sesuatu yang belum pernah dirasakan Aida sebelum ini. Ada apa dengan diriku ya Rob? Maha suci Engkau yang maha melindungi hamba-Mu. Aida tak tahu, tapi dia terus melantunkannya, berharap bisa segera memejamkan mata dan melupakan semua kejadian ini. Tapi sekarang sudah 1:30, bahkan aku belum mengantuk juga. Aida sudah berzikir sampai serak tenggorokannya karena isak tangis. Perutnya juga ada rasa ingin diisi. Makanya tangan Aida bergerak mengambil lagi cemilan dan dia juga mengisi gelasnya untuk minum. Tapi memang tidak ada kantuk tersisa. Ya Rob, aku pengen tidur dong. Hingga akhirnya setelah habis bersih cemilannya, jam 1 Aida menepuk-nepuk bantalnya dan mencoba untuk tiduran. Aku gak mau madep kanan, otakku rusak gara-gara dia. Serunya yang tiba-tiba dibayang-bayangi oleh bayangan seseorang tanpa busana yang kemarin tidur di sebelahnya. Aida menarik selimutnya tinggi-tinggi, hanya menyisakan kepalanya saja, sebelum akhirnya matanya mulai dipaksakannya supaya terpejam. Tapi aku gak bisa benar-benar tidur, ucapnya, karena memang dia tidak tidur pulas
Masih ada suara yang terdengar kadang-kadang dari dalam benaknya sendiri. Aida terbangun juga dengan rasa pening dan seperti melayang. Tumben aku bangunnya kecepatan, berarti aku cuma tidur 1,5 jaman. Protes Aida yang tak terbiasa tidur di sore hari. Makanya sekarang jam 2:30 lewat, dia sudah terang benderang matanya. Mau pipis lagi, duh, mana mau keluar yang belakang juga. Keluh Aida yang memang setiap pagi rasa perutnya minta dikosongkan. Tapi aku udah janji. Haruskah Aida menunggu saat pikirannya mengingatkan ini? Tidak harus. Aida menggelengkan kepalanya sudah dengan kesimpulannya. Aku rasa aku bisa melakukannya sendiri. Lagian dia juga sedang sibuk dengan kekasihnya. Ngapain juga aku nungguin dia? Lagian dia juga gak menuhin janjinya datang tadi malam. Dan siapa suruh dia taruh cemilan dan air yang bikin aku makan banyak dan minum segentong? Protes Aida mencari pembenaran. Aku juga gak sudi buang air di tempat tidur. Ih, gila nih. Bukan maksud Aida mengumpat camilan yang sudah dihabisinya dan air minum yang tadi malam dibawakan satu pitcher itu dan tersisa sekitar 20% isinya. Jelas saja Aida tak tahan lagi mau ke kamar mandi. Ah, sudahlah. Aida malas menunggu. Dia sudah membuka perban di tangannya setelah 1/4 jam berusaha menahan dan berpikir. Tanganku juga sudah bisa digunakan. Dan kata dokternya, paling aku tak boleh jalan di kaki aja kan, bukan tangan. Itu tidak masalah untuk Aida. Apalagi Reiko memang sudah memberikannya sandal rumah kemarin. Ini membuat dirinya bisa dengan mudah merangkak ke kamar mandi tanpa mengotori telapak kakinya. Kakiku nggak akan terluka. Aku hanya perlu cepat-cepat ke sana sebelum dia datang. Lega hati Aida ketika dia masuk ke dalam kamar mandi dan sudah berbisik begitu. Harus cepat. Aduh, udah gak tahan banget. Aida mengingatkan ulang pada dirinya sendiri yang berusaha dengan sikunya mengangkat tubuh rampingnya supaya bisa naik ke atas kloset. Tinggal nurunin semua celananya. Aida kini sudah duduk di toilet hendak melakukan ritual paginya yang sudah di ujung. Di saat yang bersamaan dengan dirinya mengejan, apa susah sih menungguku dulu?